Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabat baikku semua dimanapun berada, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran rezeki, amin ya rabbal alamin. Oke. Pada kali ini saya akan memberikan tips ya, dan saya akan menjelaskan beberapa hal tentang mata ketiga ya, di cara mudah dan praktis untuk melatih mata ketiga. Oke, saya akan memberikan cara, yaitu cara mudah dan praktis berlatih mata ketiga untuk mengoptimalkan daya intuisi dan kemampuan indera keenam dalam mengakses data yang ada di alam bawah sadar atau kesadaran universal. Apa itu? Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya, tentang bagaimana cara mengaktifkan indera keenam dan mengaktifkan intuisi dengan cara membuka mata ketiga ya. Ini nanti akan kita bahas sedikit demi sedikit ya. Ada 4 pilar ya, ada 4 pilar membuka mata ketiga ini ya. Secara umum kemampuan mata ketiga itu dibagi menjadi 4 ya. Satu, mungkin sahabat-sahabat pernah dengar namanya clairvoyance. Clairvoyance itu adalah kemampuan untuk melihat hal-hal yang bersifat metafisik. Jadi clairvoyance adalah kemampuan untuk bisa melihat segala sesuatu yang serba metafisik. Metafisik ini berarti serba yang tidak kelihatan, atau dalam bahasa umumnya adalah yang bersifat gaib. Yang kedua, clear audience. Jadi kemampuan untuk mendengarkan hal-hal yang bersifat metafisik. Jadi kalau tadi itu melihat ya, clairvoyance itu melihat. Kalau clear audience itu mampu mendengarkan hal-hal yang bersifat metafisik. Jadi dia mampu mendengarkan sesuatu yang orang lain tidak bisa mendengarkan. Itu namanya clairvoyance ya. Yang ketiga adalah clairsentience ya. Secara harfiah berarti clear feeling dan empati ya. Kemampuan untuk merasakan hal-hal yang bersifat metafisik. Jadi batinnya mampu merasakan ya. Itu namanya clairsentience ya. Itu ada kemampuan merasakan hal-hal yang bersifat metafisik ya. Batinnya itu mampu merasakan. Yang keempat ya, clear cognition ya. Clear cognition ini adalah disebut intuisi ya. Kalau orang lain menyebutkan intuisi, dalam pilar mata ketiga ini kita bagi 4. Yang keempatnya adalah clear cognition ya. Secara harfiah disebut sebagai intuisi, adanya suatu perasaan yang mengatakan saya tahu. Nah, itu namanya clear cognition ya. Oke, kita bahas satu persatu. Apa itu? Yang pertama clairvoyance ya. Sebut pilarnya mata ketiga. Nanti kita akan bahas juga, kita akan kupas juga bagaimana cara membuka mata ketiga atau clairvoyance ya, atau clairaudience, atau clairsentience, atau clear connection. Clairvoyance adalah kemampuan untuk mendapatkan informasi tentang sesuatu secara langsung tanpa melalui indera. Jadi kemampuan mendapatkan informasi tanpa melalui media mata atau media pendengar, mulut dan sebagainya ya, tidak melalui indera.
berbeda dengan telepati ya. Clairvoyant menerima informasi secara langsung dari objek atau kejadian, baik di masa lalu, saat ini, atau masa yang akan datang, tanpa mengetahui adanya pikiran orang tentang hal tersebut. Jadi gini pendek katanya ya, jika telepati harus mengetahui apa yang dipikirkan orang untuk tahu sesuatu, clairvoyant tidak perlu. Jadi kalau misalnya telepati melihat seseorang dulu baru kita tahu maksudnya apa. Nah, kalau clairvoyant tidak perlu, tanpa melihat orang itu langsung tahu. Nah, itu namanya clairvoyance. Jadi mampu melihat ya sesuatu itu tanpa ada objeknya. Tentunya begini. Jadi kalau ada orang telepon tanpa dia harus mengangkat teleponnya, dia sudah tahu. Oh, yang telepon ini sih. Itu namanya clairvoyance. Jadi sudah jernih matanya untuk bisa melihat, itu sudah sangat jernih. Itu namanya clairvoyance ya. Nah, clairvoyant ini sekarang ini sudah termasuk bagian dari psikologi. Jadi sudah termasuk bagian daripada satu ilmu, namanya ilmu psikologi, yang sangat menarik ya, di kalangan masyarakat ya. Salah satu yang pernah disampaikan ya, yang pernah tentunya begini, clairvoyant ya. Ini saya sendiri pernah ngalaminya. Dulu pernah naik sepeda motor ya. Berjalan naik sepeda motor, dan pada saat naik sepeda motor itu saya seperti tahu bahwa nanti di depan itu akan terjadi kecelakaan ya, bahwa di belakang saya itu ada truk yang nantinya remnya blong. Jadi tiba-tiba pula saya pun akhirnya saya pun sepeda motor pun saya minggir ya, saya persilakan truk itu lewat, dan ternyata memang benar truk tersebut remnya blong, akhirnya menabrak pembatas jalan yang ada di depan saya. Seandainya tadi tidak tahu ya, wawalah mungkin ya saya yang nanti yang jadinya tertabrak ya, seperti itu. Mungkin itu ya namanya clairvoyant ya. Atau begini, jadi ada mungkin sahabat-sahabat semua pernah begini, merasakan begini, ini cara gampangnya memahami clairvoyant ya. Jadi mau berangkat kemana, ini tiba-tiba kok nggak enak, wah saya batalkan dulu lah, nanti saya berangkatnya agak sorean. Ternyata kalau seandainya sampai berangkat pada pagi waktu itu, nanti di jalan pasti ada kecelakaan. Ternyata dengan ditundanya itu, maka akhirnya menjadi selamat. Nah, ini namanya clairvoyance ya. Itu mungkin yang bisa dipahami atau mungkin sahabat-sahabat pernah rasakan ya, seperti itu. Terus apakah kita bisa menjadi seorang clairvoyance? Apakah kita bisa? Itu jawaban dari pertanyaan itu adalah bisa saja ya. Bisa ya, bisa tidak. Bagaimana caranya? Karena memang sebagian orang mungkin dikasih kelebihan oleh Allah untuk tanpa harus belajar mereka sudah bisa ya, mempunyai kelebihan itu pun secara alami. Namun ada pula orang yang memiliki kemampuan sebagai clairvoyant karena mempelajari hal itu. Clairvoyant, maka Anda harus memahami bahwa di dalam tubuh Anda terdapat berbagai macam cakra ya, yang bisa diaktifkan menggunakan metode tertentu. Jadi harus dipahami bahwa di dalam tubuh kita ini ada bagian-bagiannya. Jadi ada beberapa cakra yang memang harus diaktifkan ya. Cakra ini termasuk adalah cara membuka atau mengaktifkan cakra, maka kita akan otomatis mempunyai yang namanya tenaga dalam ya, atau bisa dikatakan inner power ya, power yang ada di dalam. Nah itu kalau kita
tahu, maka kita aktifkan. Nah, aktifkan ini menggunakan metode-metode tertentu. Kalau di dalam latihan olah pernafasan itu ada namanya jurus, ada metode tarik nafasnya, ada cara bermeditasinya seperti apa. Itu ada metode-metode tertentu. Nah, kemampuan clairvoyance ini membutuhkan cakra mata ketiga. Untuk diaktifkan, maka dari itu untuk bisa menjadi seorang clairvoyant, Anda harus berhasil mengaktifkan cakra mata ketiga atau ajna. Cara sebenarnya sangatnya simpel. Oke, perhatikan ya. Cara untuk mengaktifkan mata ketiga ya. Anda harus mampu masuk ke dalam kondisi yang sangat rileks dan juga fokus. Anda tidak akan pernah bisa melakukan hal ini apabila Anda tidak fokus dan tidak rileks. Jadi untuk mengaktifkan mata ketiga pasti dibutuhkan konsentrasi dan pasti dibutuhkan fokus. Harus bisa ya. Syaratnya bagaimana? Ya harus rileks, harus fokus, dan harus dilatih. Untuk membuka cakra mata ketiga ini perlu latihan-latihan ya. Dilatih sendiri bisa nggak di rumah? Bisa. Coba dilatih di rumah ya, latihan di kamar ya. Nah, saya tunjukkan caranya. Nah, mata ketiga itu letaknya adalah di sini, di antara alis-alis ini, nah sebelah sini, di tengah sini. Ini adalah terletak cakra, terletak istilahnya mata ketiga ya di sini letaknya, di keningnya sebelah tengah, tepatnya di antara kedua belah mata. Ini sebelah sini, tidak terlalu naik ke atas juga tidak ke bawah sini, tapi di sini seperti ini. Di sini letaknya, di sini ya. Coba nanti teman-teman belajar fokuskan pada bagian ini ya, sambil melakukan relaksasi juga meditasi. Bayangkan bahwa bagian mata ketiga Anda terdapat sebuah lingkaran berwarna putih ya, cara jarum jam. Bayangkan di sini konsentrasi, bayangkan titik putih ada di sini. Bayangkan titik putih ada di sini. Berlatih terus. Pada awalnya itu memang sulit ya. Berlatih kalau memang 10 menit, 15 menit tidak bisa, istirahat dulu, nanti dicoba lagi besoknya, atau nanti istirahat dulu dicoba lagi. Kalau masih belum bisa, coba besoknya lagi. Konsentrasinya ke sini ya. Melihat titik putih yang ada di antara dua mata ini. Itu caranya ya. Dilatih 10-15 menit ya, cukup ya. Kalau memang kesulitan untuk konsentrasi, bisa menggunakan bantuan musik ya. Musik relaksasi kan banyak, Anda bisa download di internet. Waktu Anda bermeditasi, Anda berkonsentrasi, Anda nyalakan itu musiknya, konsentrasi pada titik di tengah sini ya. Perlu diingat ya, metode ini pertama kali nyoba tidak langsung berhasil ya, tidak akan langsung berhasil, terutama Anda memang tidak memiliki anugerah sebagai clairvoyant alami. Kalau memang kita bukan orang yang berbakat ya, itu memang butuh latihan ya. Sahabat-sahabat, butuh latihan, dan jangan pernah menyerah ya. Jadi latihan terus, latihan fokus ya, relax, fokus. Nah, itu nanti insya Allah pasti lama kelamaan pasti bisa. Karena kita memang bukan clairvoyant alami ya. Memang melatih, jadi perlu dilatih. Nah, biasanya bagi Anda yang sudah terbiasa melakukan ini, akan terasa seperti ada yang berputar-putar pada bagian kening Anda, seperti ini, rasanya berputar-putar. Hal ini menandakan bahwa mata ketiga Anda sudah mulai terbuka. Jadi kelihatan ada putaran-putaran ya, terputar itu.
warna putihnya berputar. Itu menandakan bahwa mata ketiga Anda sudah mulai tampak, sudah tidak bergoyang-goyang lagi. Dan cepat atau lambat Anda pasti bisa merasakan clairvoyance tersebut. Anda pasti bisa merasakannya. Nanti tiba-tiba Anda sudah tahu-tahu sudah peka, tiba-tiba sudah bisa, oh seperti ini, seperti ini. Itu akan secara otomatis. Yang Anda lakukan adalah cukup latihan konsentrasi, meditasi, rileks, fokus, konsentrasikan di tengah kening Anda ini untuk membuka mata ketiga Anda. Anda berlatih aja terus. Nanti secara otomatis mata ketiga Anda akan terbuka dengan sendiri. Akan terbuka dengan sendiri. Untuk penelitian secara ilmiah sendiri masih belum banyak ya yang membahas hal ini, dan bahkan masih banyak yang mungkin yang diragukan oleh kalangan psikologi masa kini. Namun sekiranya dengan memahami hal ini kita dapat semakin menambah wawasan tentang beberapa keilmuan yang hampir bersinggungan dengan yang berbau mistik ya. Jadi begini, berlatih konsentrasi, berlatih meditasi dengan kondisi rileks, fokus, difokuskan pada kening ini, itu akan mempertajam intuisi Anda. Jadi akan mempertajam batin Anda, akan mempertajam mata batin Anda ya. Dan istilahnya semakin sering berlatih akan terbuka ilmu-ilmu yang memang yang tak kasat mata itu akhirnya pun akan terlihat karena Anda sering berlatih. Tapi ingat, pertama kali Anda mencoba latihan ini itu tidak langsung berhasil ya. Saya tekankan, butuh waktu, butuh latihan. Luangkan waktu Anda setiap hari pada malam hari antara 10 sampai 15 menit untuk berlatih ini ya, untuk berlatih membuka mata ketiga. Yakinkan dan mohon pada Allah agar dibukakan mata ketiga, agar Anda bisa mengetahui dan bisa melihat dengan jelas hal-hal yang bersifat metafisik atau yang tidak kelihatan atau yang bersifat gaib. Oke, sahabat-sahabat semua, selamat mencoba, mudah-mudahan berhasil. Saya sendiri ya pertama kali latihan dulu ya memang sulit untuk menemukan itu, dan akhirnya apa, berlatih terus, dan lama-kelamaan pun akhirnya terbuka dengan sendirinya. Oke sahabat-sahabat semua, harap mudah-mudahan apa yang saya berikan bisa bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Kalau ada pertanyaan langsung ditulis saja di kolom komen. Insya Allah nanti akan saya bantu untuk menjawab. Oke, sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.